warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Adila Putri Delvani, biasa dipanggil Dila. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Riau, Fakultas Keguruan dari Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di dalam mata kuliah saya mengenal yang namanya teori sastra, di mana teori sastra ini mengajarkan kita bagaimana cara memandang suatu karya. Salah satunya adalah teori struktural genetika. Nah, apa sih sebenarnya teori struktural genetika itu? Teori struktural genetika berasal dari kata gen, di mana gen ini merujuk pada genetika background si pengarangnya. Sedangkan struktur yaitu unsur-unsur yang membangun karya sastra tersebut. Jadi dapat disimpulkan teori struktural genetika adalah suatu cara pandang yang melihat background si pengarangnya. Teori struktural genetika ini dikembangkan oleh Lucian Goldman. Dalam kajian sastranya, ia mengklasifikasikan dua cara sudut pandang. Yang pertama adalah ekspresi pandangan dunia secara imajiner, dan yang kedua adalah artikulasi pandangan dunia pengarang dalam penciptaan objek, tokoh, dan juga imajiner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan teori tersebut dalam suatu karya puisi oleh Bapak Sapardi Djoko Damono. Karena puisi tersebut menggambarkan suatu ungkapan cinta dengan ikhlas dan dalam, di mana kata-kata yang digunakan beliau sangatlah mudah untuk dipahami. Judulnya adalah Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi lahir 20 Maret 1940. Beliau memulai karir menulisnya pada jenjang SMA, hingga berlanjut pada tingkat kuliah. Beliau berkuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan di UGM. Dari sanalah semakin banyak lahir karya-karyanya. Beberapanya seperti Hujan di Bulan Juni, Aku Ingin, dan karya lainnya. Karena kepintarannya, beliau juga sempat menjadi dekan dan juga guru besar. Dari situlah kita tahu kenapa karya-karya beliau sangat bagus dan indah, dikarenakan beliau berkuliah di jurusan tersebut. Puisi ini ditulis tangan oleh Bapak Sapardi kurang lebih selama 15 menit pada tahun 1989. Puisi ini lahir ketika hujan sedang turun, sehingga dapat diketahui mengapa pada bait kedua berhubungan dengan hujan. Selain itu, puisi ini juga lahir bersamaan dengan puisi Hujan Bulan Juni. Sebelumnya puisi ini sempat dimuat dalam koran, sehingga ketika itu dinyanyikan oleh seorang musisi hingga akhirnya membawa puisi ini semakin terkenal. Nah, bagaimana sih menurut sastrawan dan juga Bapak Sapardi sendiri mengenai puisi Aku Ingin ini? Mari kita bahas. Puisi ini sebelumnya pernah dibahas pada ASEAN Literasi Festival, di mana dibawakan langsung oleh Najwa Shihab yang turut mengundang Bapak Djoko Punarbo dan juga Bapak Sapardi sendiri. Menurut Bapak Djoko, puisi Aku Ingin mencintaimu dengan sederhana bukanlah puisi yang dapat dimaknai dengan sederhana, melainkan menggambarkan sesuatu yang mustahil. Sementara menurut Bapak Sapardi sendiri, pada puisi Aku Ingin pada bait pertama yang berbunyi Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya api, dimaknai sebagai sebuah kayu yang sedang bercinta dengan api, tetapi sebelum sempat mencapai cintanya, sudah tiada terlebih dahulu. Jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa ini dimaknai sebagai penggambaran cinta yang berat, atau pengorbanan, atau juga penggambaran cinta yang tak sampai.
tergantung bagaimana kita memaknai puisi itu sendiri. Sampai di sini pembahasan saya hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Maafkan atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.